Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, rekan-rekan muda sekalian, pada kesempatan malam ini kita kembali berada dalam kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kali ini kita melanjutkan satu hadis lagi untuk persiapan bagi yang menikah, bagi rekan-rekan muda dan yang mendengar pada malam hari ini materi penting mengenai fikih keluarga. Kita kembali mempelajari dari dasar. Ini hadis yang kelima tentang masalah fikih keluarga ini, yaitu hadis nomor 1022. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi. Seseorang yang menyebarkan masalah hubungan ranjang dia dengan seorang wanita atau seorang wanita yang menyebarkannya. Summa yansyuru sarraha, kemudian masalah itu tersebar atau rahasia tadi itu tersebar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi membuat judul bab untuk hadis ini dalam Sahih Muslim, Kitab An-Nikah. Ya, Kitab An-Nikah, bab. Beliau membawakan judul bab tahrim ifsya isaril mar'ah. Diharamkan menyebarkan rahasia hubungan intim dengan seorang wanita, yaitu dengan istri. Lantas dibawakan hadis seperti tadi, Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi, dan seterusnya. Hadis ini punya maksud inna syarran nas, sesungguhnya sejelek manusia. Jadi di sini yang dimaksud adalah ini manusia yang jelek. Kita tidak berkatakan di sini manusia yang paling jelek, enggak. Jadi tadi yang kalau saya terjemahkan kurang tepat, diterjemahkan yang tepat di sini kata Syekh Abdullah Fauzan adalah la annahu asyarruhum. Ini bukan maksud mereka yang paling jelek, bukan. Namun mereka memiliki sifat jelek. Jadi kalau kita mau artikan dia sejelek manusia tapi bukan yang lebih jelek gitu dari yang lainnya gitu. Yang paling jelek bukan dia. Nah, kadang dalam pembahasan ini kan cuma disebut inna syarrun nas. Sebenarnya ini adalah isim tafdil. Kalimat sebenarnya adalah inna asyarun nas, pakai hamzah yang menunjukkan itu isim tafdil. Dia lebih jelek, atau kalau ada kata yang lainnya ada lagi khairun, itu lebih baik. Ini seperti dalam firman Allah, man huwa syarrum makana. Siapa yang lebih jelek kedudukannya?
Juga pada Al-Kahfi ayat 46, wal baqiyatus shalihatu khairun. Dan amal soleh yang kekal abadi itu khairun, lebih baik. Khair di sini diterjemahkan bukan baik saja, tapi lebih baik. Lalu dalam hadis sebutkan ar-rajulu yufdi ila imra'atihi. Yang dimaksud dengan ifdha secara bahasa artinya mukhalatah, bercampur. Yaitu maksudnya dia itu menyetubuhi istrinya. Ada seorang yang menyetubuhi istrinya. Jadi ifdha situ kita terjemahkan menyetubuhi. Jadi tadi inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila imratihi. Ada seorang yang menyetubuhi istrinya. Wa tufdi ilaihi. Dan akhirnya ia mau. Summa yansyuru sarraha. Kemudian rahasia tadi itu disebar. Jadi yang dimaksudkan dengan yufdi ila imratihi yaitu jama'aha, yaitu menjimaknya. Jadi yang dimaksudkan sini adalah jima, hubungan intim. Dan di sini sebutkan laki-laki dikarenakan laki-laki yang mengajak biasanya. Kemudian setelah hubungan intim tadi summa yansyuru sarraha. Kemudian dia menyebarkan hubungan ranjang tadi. Yang ini jadi rahasia. Apa yang terjadi di antara dia dengan istrinya, ya dia sebar. Yaitu apa yang terjadi di ranjang tadi, sebar pada yang lainnya. Mungkin ini yang disebar oleh laki-laki ini atau disebar oleh istrinya gitu. Ketika lagi ngobrol-ngobrol asik dengan orang lain dan seterusnya. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya, ya, hadis ini menunjukkan haramnya menyebarkan rahasia hubungan ranjang suami istri. Hal-hal yang terjadi ketika itu pokoknya. Ya, hal-hal yang terjadi ketika itu tidak boleh. Bisa jadi di sini kata Syekh Abdullah Fauzan ada ucapan, kata-kata mesra misalnya atau perbuatan. Kalau tadi disebut laki-laki, nggak boleh menyebar. Begitu juga kata Syekh Abdullah Fauzan, begitu juga perempuan tidak boleh menyebar hubungan intim dengan suaminya. Karena ingat hukum asal laki-laki dan perempuan itu sama dalam masalah hukum. Laki-laki dan perempuan itu sama dalam masalah hukum, kecuali kalau dibedakan. Nah, apa sebab menyebar hubungan intim ini, hubungan ranjang ini dilarang? Menyebarkan masalah hubungan ranjang ini dilarang. Nah, coba lihat hadis tadi itu disebutkan asyarun nas, sejelek manusia yang punya kedudukan di sisi Allah. Berarti nanti di akhirat. Berarti menunjukkan perbuatan tadi itu perbuatan jelek. Itu perbuatan salah. Juga di dalam bahasan yang lain disebut yang melakukan ini, yang menyebar ini disebut syaitan wasyaitanah. Disebut setan laki-laki dan setan perempuan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan juga dalam hadis yang sifatnya umum,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak, diamlah. Ya, berkatalah yang baik, kalau tidak apa? Diamlah. Jadi yang menyebar tadi ini perbuatan yang salah yang dia lakukan. Tidak boleh menyebar seperti itu. Ya, tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini untuk menyebar hubungan intim, hubungan ranjang dengan istrinya. Baik laki-laki yang menyebar maupun perempuan yang menyebarnya. Nah, larangan ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, suami istri itu mesti menjaga rahasia di antara keduanya. Karena ini kan tertutup. Hubungan ranjang ini tertutup, tidak ada yang tahu gitu. Maka hendaklah dijaga rahasia ini. Kita disuruh untuk menjaga rahasia. Kita diajarkan pada suami istri untuk menjaga rahasia. Kemudian hal ini juga menunjukkan lagi faedah yang lainnya. Kenapa sampai kita dilarang menyebar hubungan ranjang tadi? Karena alasan yang kedua lagi, kita diperintahkan untuk menjaga lisan dari perkataan sia-sia dan tidak ada faedah. Perkataan sia-sia dan tidak ada faedah. Kemudian faedah yang ketiga lagi dari larangan ini adalah kita disuruh memperhatikan rumah dan menjaga rumah kita. Rumah itu dijaga baik-baik. Kemudian faedah yang keempat lagi di sini adalah perintah lagi untuk berbuat baik antara pasangan. Berbuat baik antara suami istri. Jika tidak mau berbuat baik antara suami istri ini, yang ada nantinya tentu dapat perlakuan yang jelek dari pasangan. Misalnya yang kemarin yang kita sebut, si istri tidak mau peduli di dalam rumah untuk berdandan cantik untuk suaminya. Maka tunggu saja nanti suami dalam keadaan emosi, marah, nggak pernah dilayani seperti itu. Akhirnya marah, ya, rentetan masalah yang lainnya itu akan muncul. Jadi ada beberapa poin tadi ya. Kita disuruh tadi untuk menjaga rahasia, menjaga lisan, kita memperhatikan rumah, kemudian kita disuruh untuk berbuat baik dengan pasangan. Kemudian faedah yang kelima, atau faedah yang lainnya lagi, ya. Hadis ini menunjukkan jika ada keperluan, ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan untuk menyebutkan masalah hubungan ranjang tadi. Misalnya, di antara suami istri ini punya perkara di pengadilan, maka salah satunya menyampaikan masalah ranjangnya tadi di depan seorang hakim yang nanti akan memutuskan perkara di antara mereka. Maka seperti itu tidak ada masalah karena ada kebutuhan, karena ada hajat. Ini namanya dibolehkan dalam keadaan darurat. Sebagaimana hadis Aisyah tentang kisah wa istri Rifa'ah. Ketika dia menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair Al-Qarzi. Namun suaminya ini lemah dalam masalah jima, lemah dalam masalah hubungan intim. Maka kemudian istrinya itu ingin cerai.
Nah, masalah lemahnya dia dalam hubungan intim tadi sampai pada telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masalah ini butuh dijelaskan di hadapan Rasul sehingga perkara mereka bisa selesai diputuskan. Kalau ada kepentingan seperti ini tidak masalah. Juga ada hadis Anas tentang kisah Abu Thalha bersama istrinya Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas. Ditanya, apakah malam kalian itu, kan ditanya ketika Abu Thalha dan istrinya itu hubungan intim, padahal paginya itu anaknya meninggal dunia, namun Ummu Sulaim, nama lainnya itu Rumaisah, itu menyembunyikan kematian putranya. Mereka berhubungan intim seperti biasa, maka Nabi SAW tanya, A'rasumul laylah, malam tadi itu kalian seperti malam pertama? Jawabnya, naam, iya. Abu Thalha jawab demikian. Berarti dia membuka masalah hubungan ranjang. Namun ada kepentingan, yaitu Nabi SAW ingin tahu jawaban dia. Karena dia kan mengadukan istrinya yang baru memberitahu setelah hubungan intim itu terjadi kalau anaknya itu meninggal dunia. Maka Nabi SAW ketika itu doakan, Allahumma barik lahuma fi laylatihima. Ya Allah, berkahilah keduanya di malamnya tadi. Juga ada hadis dari Aisyah, di mana ada seorang bertanya pada Rasulullah SAW tentang seorang yang menyetubui istrinya, kemudian dia itu merasa lemah. Sudah terjadi hubungan intim, ditanya apakah ada perintah untuk mandi, maka ketika itu Aisyah itu duduk, kemudian Rasulullah SAW itu katakan, aku itu pernah hubungan intim dengan perempuan ini, yaitu dengan Aisyah, summa naktasil, kemudian kami itu mandi berbarengan. Lihat masalah hubungan ranjang, Nabi SAW menceritakan di sini ini karena ada perlu untuk diceritakan. Berarti kalau tidak ada perlu, tidak boleh. Nah, beberapa cerita tadi menunjukkan jika memang dibutuhkan untuk menyampaikan masalah hubungan ranjang ini kepada orang yang ingin tahu, yaitu hakim yang ingin tahu duduk masalah, ada yang dimintai fatwa, ya, maka seperti itu tidaklah masalah. Karena ada hajat, ada kebutuhan, ada keperluan. Namun asalnya, ya, berdasarkan hadis ini, rahasia hubungan ranjang itu rahasia, tidak boleh disebarkan pada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita malam ini. Nantinya besok pagi tetap ada kajian seperti biasa untuk besok pagi pas hari Tasu'a, ya. Karena hari Tasu'a kita ingatkan untuk besok puasa, Jumat, kemudian Sabtu juga demikian. Jumat kajian pagi tetap ada seperti biasa, kita lanjutkan fikih muamalah tentang serial sekolah fikih muamalah tentang seputar hukum khamar, ya, seputar hukum khamar dan alkohol. Ya, sedangkan Sabtu hari Asyura, ya, Sabtu itu hari Asyura kami sengaja liburkan, ya karena Sabtu sorenya itu ada daurah, kemudian Ahad sorenya itu ada daurah lagi. Ya, demikian. Monggo jika ada yang ingin bertanya bisa dari Zoom terlebih dahulu, bisa buka dua dulu, monggo. Baru silakan dari telepon maupun YouTube, mau yang bertanya silakan. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada suami yang masih suka nonton film porno, padahal istrinya pernah menolak masalah ranjang, lalu bersolek untuk suaminya. Pernah suatu ketika suaminya disebut diajak diskusi dan ditanya alasan mengapa nonton film tersebut. Suaminya bilang hanya untuk hiburan. Tidak boleh. Sudah lihat wanita lain, pertama auratnya dilihat lagi, terus dia banding-bandingkan dengan istrinya gitu. Suruh taubat. Itu dosa itu. Nggak boleh. Ya, nanti dia selalu bayang-bayangkan artis porno itu pada istrinya itu ketika dia tuh syahwat. Nggak boleh.
Ya, terus. Selanjutnya, Bismillah, Ustadz ingin bertanya, sekarang banyak akun-akun yang menawarkan pengobatan kejantanan. Wow. Nah, si pionirnya ini kayak menggembor-gemborkan sesekali, misal saya semalam dengan istri keluar sampai beberapa jam. Apakah itu sama saja membuka aibnya sendiri? Iya, ini yang kita bahas di sini ini. Itu nggak ada keperluan. Testimoni kayak gitu nggak perlu. Ya. Baiknya tidak disampaikan. Ya kalau mau ini ya biasa saja gitu. Ceritakan dengan kalimat umum, tidak sebut nama dia atau tidak dia itu yang menceritakan gitu. Misalnya si penjual bilang ada yang make terus dia punya khasiat kayak gini ya mungkin nggak masalah. Namun kalau si ini cerita sendiri ya dia ceritakan pertama kali kan dia membuka hubungan ranjang sebenarnya. Dan itu untuk dagangan orang gitu, bukan sesuatu yang penting seperti seorang yang ingin melaporkan pada hakim atau minta fatwa pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbeda. Ya keadaannya itu jauh berbeda. Wallahu a'lam. Baik, ada yang resen? Lanjut, saya panggil yang resen, Ustaz. Ramadan Ramadi, apa dulu? Ya, Ramadan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustadz, izin bertanya. Saya kerja di suatu perusahaan. Mohon maaf untuk pertanyaannya di luar tema. Ya. Ini saya kan kerja di suatu perusahaan. Nah, di perusahaan ini setiap hari Jumat gitu atau hari Sabtu ada senam. Dan senamnya kan itu kan pakai musik. Ya. Dan biasa saya disuruh untuk buat makanan. Tapi saya nggak ikut senam karena kan ada musiknya. Apakah boleh? Saya sebagai ini aja, pembuat makanan untuk hidangan aja itu apakah boleh? Hanya sekadar kurangi mudorot. Saya tidak bilang boleh. Kalau dibilang boleh nanti seterusnya kayak begitu. Ini tidak halal, namun boleh dalam darurat. Ya, boleh dalam darurat. Daripada ikut langsung, mendingan ambil yang lebih ringan. Ini bukan halal. Saya tidak ada katakan halal di sini. Tetap haram. Tapi mengambil mudorot yang lebih ringan. Gitu ya? Nah, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi sebelum saya beralih ke telepon. Silakan Umuris. Umuris, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Ustaz, yang pertama apa hukumnya kalau kita pakai, kalau mukena itu kan atas bawah ya Ustaz ya? Iya. Lah bawahnya itu panjangnya itu melebihi 1 hasta Ustaz. Untuk perempuan kan? Kalau perempuan boleh. Apa masalahnya, Bu? Halo? Berarti boleh ya Ustaz? Justru wanita lebih tertutup lebih bagus. Bukan boleh lagi, saya sangat-sangat dianjurkan. Wanita tidak gampang-gampangan kelihatan kaki gitu, nggak kelihatan. Jadi dengan cara seperti itu sudah benar. Iya. Ada lagi? Yang kedua Ustaz. Iya. Jikalau pasangan suami istri yang baru menikah itu Ustaz, kan ada sunah-sunah sebelum adab sebelum malam pertama itu Ustaz ya. Iya. Jika keadaan istrinya ini dalam keadaan Datang bulan. Datang bulan Ustaz. Nah, adabnya dilakukan setelah itu boleh tak Ustaz? Iya, misalnya seminggu lagi baru suci, nah dilakukan setelah itu. Oh gitu Ustaz, berarti boleh Ustaz nih? Iya, karena kalau dilakukan pada malam itu rawan, bahaya. Gak bisa nekat-nekat ketika itu. Iya. Gitu ya? Nah Ustaz. Yang ketiga boleh Ustaz? Iya. Terakhir. Iya. Begini Ustaz, kedua orang tua qadarullah cerai Ustaz dari 2 tahun yang lalu. Iya. Keduanya itu bekerja sama dulu kan Ustaz, bapak cari nafkah sampai bisa beli rumah Ustaz. Iya.
dulu belinya kan murah Ustadz, dan kebanyakan ya dari hasil pekerjaan ayah saya. Iya. Dan modalnya itu campur-campur Ustadz, dari yang ribawi, dari yang minjem ke saudara, ke teman. Iya, ringkasnya apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan apa? Kan cerai. Iya. Lalu rumahnya itu ditempati oleh bapak saya Ustadz, dan saya di sini. Lalu rumahnya sudah terjual Ustadz. Itu apakah dibagi ya Ustadz? Apa hasil jualnya? Sedangkan ibu saya sudah tidak serumah lagi dengan bapak saya. Dan sepertinya sebelum bercerai pun tidak ada kesepakatan yang di atas kertas gitu Ustadz. Tapi ibu saya sepertinya ingin dikasih gitu Ustadz. Sedangkan bapak saya sudah bilang, kamu kan sudah punya tanah gitu Ustadz. Karena sebelum bercerai itu mereka sudah beli tanah dan itu dijadikan dengan nama ibu saya Ustadz. Baik, ringkasnya please. Lalu rumah itu sudah terjual Ustadz. Apakah ibu saya dapat pembagiannya Ustadz? Ini masalah pembagian karena kalau hartanya bercampur antara suami dan istri ini harus dengan kesepakatan keduanya. Jadi rembukan dulu. Kesepakatan Ustadz. Iya, ini sekarang buat kesepakatan rembuk. Sedangkan keduanya tidak ingin berkomunikasi lagi Ustadz. Ya sudah, kalau gitu agak sulit di sini komunikasinya juga mau selesaikan masalah ini. Iya Ustadz. Mau selesaikan, mau bagi, nggak mau ngobrol. Tapi dua-duanya saling nuntut gitu. Gimana mau selesai? Iya, saya mau kasih ini teknis, mereka nggak mau jalani. Ya sudah kalau begitu. Ya tetap konflik terus. Apakah harusnya itu memang harus dibagi Ustaz? Masalahnya nanti ke depannya nanti konflik lagi. Misalnya salah satu meninggal dunia, nanti ada yang satu nuntut lagi. Itu kan masih tanah saya, itu kan masih rumah saya. Itu kan masih bagian saya. Iya begitu Ustaz. Iya kan? Kalau tuntutnya belakangan gimana? Paham ya? Jadi harus komunikasi. Itulah kuncinya di komunikasi. Wong ini nggak mau komunikasi, bagaimana masalahnya mau selesai? Baik Ustaz. Iya. Semoga Allah mudahkan nanti. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya balik dulu ke YouTube. Apa yang bertanya di luar tema? Apa harus ditanyakan saat ikhwan datang nazar ke rumah? Yang ditanyakan itu seputar, harusnya sebelum nazar sudah banyak nanya, cari info. Jadi di rumah itu cuma mantapkan saja. Jadi atau tidak, kalau tidak jadi nanti dia pulang, kemudian nanti ngatur kata-kata, ngatur kalimat, bagaimana mau menolak gitu ya. Ya, itu yang bisa dilakukan. Baik, telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Nah, saya Adit dari Kuningan. Ustaz, Afwan, Ana mau bertanya. Iya. Misalkan kita kan, saya pernah mendengar ceramah tentang perceraian. Terus saya memberitahu ke istri saya tuh. Saya bilang, misalkan nih kalau suami istri bertengkar, kemudian suaminya bilang cerai, berarti itu cerai. Nah, itu saya di depan istri saya. Apakah seperti itu termasuk cerai atau tidak? Itu namanya mencontohkan, bukan cerai. Mencontohkan. Ada guru di kelas, dia ngajarin kepada anak-anak muridnya. Saya telah mentalak istri saya 1 kali gitu. Dia lagi mencontohkan, mengajarkan. Oh, berarti bukan menceraikan istrinya. Kalau misalkan seperti ini Ustaz, misalkan kan ada saudara istri saya kan bercerai. Yeah. Terus saya bilang ke istri saya gini, itu si Fulana sudah bercerai dengan istrinya. Itu kan ada kata cerai itu. Seperti itu. Sama, bukan. Kamu kan gak maksudkan cerai di situ. Oh, kalau misalkan ada acara terus seperti itu, terus saya bilang di acara itu cerai. Terus apa itu termasuk juga Ustaz? Tapi saya tidak bermaksud ke istri saya. Enggak. Paham kalimatnya ya? Kecuali kalimatnya seperti ini Ustaz. Kamu saya ceraikan, kamu tak perbuati gitu ya Ustaz. Kamu saya ceraikan, kamu saya talak. Nah itu baru tegas. Jika misalkan kayak mencontohkan seperti bukan istilahnya kata-katanya tuh seperti
cerai kamu itu berarti termasuk cerai kalau seperti itu. Kok termasuk cerai kepiye tadi? Maksudnya kan kalau misalkan saya ceraikan kamu berarti itu udah termasuk salah kan? Tapi kan kamu tadi bilang ngajarin, kalau ngajarin nggak masuk. Oh, nggak masuk. Iya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi nih bagaimana jika menceritakan masalah ranjang di sebuah forum online khusus ibu hamil, namun yang menceritakan menggunakan akun anonim. Nah, ini berarti tidak menceritakan langsung ya. Atau dia ceritakan jangan bilang suaminya gitu. Dia bilang aja ada suami kayak gini. Gitu aja. Baik, ada telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa? Di mana? Ini saya dengan Aldi dari Bekasi. Silahkan, mau tanya apa ini? Apa Ustaz? Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Kan saya mengetahui di video Ustaz itu yang kalau nggak salah yang nomor 8 tuh yang hukum mahar termurah ya Ustaz ya? Iya. Di situ kan ada akhwat yang dari Bekasi, saya lihat di menit ke 50. Kamu 54 tuh saya tertarik Ustaz. Kamu tertarik? Aduh, saya nggak tahu akhwatnya itu siapa ya, itu sudah video lama ya. Jadi yang telepon masuk itu belum tentu saya tahu gitu. Kalaupun dia saya kenal, saya belum tahu kontaknya juga. Saya nggak biasa simpan-simpan kontak kayak gitu. Gitu. Kalau enggak gini, kamu masuk daftar di Biro Jodoh Rumah Iso saja. Siapa tahu dia ada di Biro Jodoh Rumah Iso. Oh, iya tahu Ustaz. Iya, nanti tanya aja sama Bunda Liski, saya butuh yang akhwat Bekasi. Nah, itu nanti dikasih tahu. Tahu Ustaz. Gitu ya? Ya. Sudah pengen nikah ya? Maaf Ustaz. Ya, gitu ya? Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik. Lanjut lagi. Saya mengajukan keringanan biaya pendidikan untuk putri saya. Ternyata pihak sekolah mengajukan beasiswa tambahan kepada bank konvensional. Apa hukumnya beasiswa tersebut? Kalau tahu ya baiknya ditolak gitu ya. Namun kalau tidak tahu ya asalnya boleh memanfaatkan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya bila sang suami menceritakan keburukan salah satu istrinya kepada istri yang lain? Oh, ini yang poligami ya. Niatnya baik agar istri yang lain tidak mengikuti akhlak buruk. Ya, mengikuti akhlak buruk yang tidak mengikuti akhlak buruk yang lainnya. Ya, boleh saya seperti itu, tapi ini akan jatuhkan istri yang lain, kemudian menaikkan istri yang diajak bicara. Akhirnya setelah itu mereka akan saling jelek-jelekkan gitu. Saran saya, coba pertimbangkan ini baik-baik biar tidak saling menjelekkan istri yang satu dan yang lainnya. Ya, semoga dipahami. Baik, terus apa saja yang boleh dan tidak boleh ceritakan pada istri yang lainnya Ustadz? Jadi diatur aja ya, risiko poligami kayak gini ya diatur, masalah pengaturan kalimat, mengatakan kepada istri yang lain gitu. Tidak saling jatuhkan lah dan tidak saling hasad. Bagaimana jika kasusnya seorang ikhwan menderita penyakit mohon maaf seperti impotensi, lemah syahwat, apakah seperti ini aib dan harus diberitahu ketika nazar? Iya, baiknya diberitahu karena ini aib nantinya dan biasanya jadi konflik kalau menjalani rumah tangga. Bolehkah mengambil video ceramah ustaz-ustaz sunnah dan memotongnya sebagian untuk dipost di sosial media? Kalau video saya tidak izinkan. Karena Anda yang memotong tidak tahu kalimat utuh dari yang saya bicarakan. Jangan-jangan Anda potong di tengah, dia potong di tengah, harusnya ada kaitan dengan sebelumnya gitu. Dia potong di tengah, tidak menyambung pada seterusnya, akhirnya buat konflik nanti di media sosial. Maka rata-rata video saya tidak diizinkan untuk dipotong sembarangan. Yang boleh memotong kalau sudah saya izinkan.
Ya, kalau tidak diizinkan tidak dibolehkan. Ini lebih mengerti aturan ya dan tahu adab. Terus, Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang ikhwan bekerja di bidang kesehatan lalu sedang memberikan terapi kepada pasien perempuan dengan melihat aurat pasien perempuan tersebut. Kalau bukan darurat maka tidak boleh. Namun kalau darurat, nah ini baru dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lihat darurat ataukah tidak. Tidak sembarangan ya untuk ini ya. Jadi timbang sekali baik-baik. Baik, selanjutnya dari Zoom lagi, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada cara yang syar'i dalam melakukan hubungan suami istri untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha, dan bagaimana sunnahnya setelah junub, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau masalah itu, ini saya belum tahu dari sisi kesehatannya ya. Bisa tanya pada yang ahlinya tadi untuk masalah keturunan. Kemudian yang kedua tadi apa? Mandi junub? Ditanyakan apanya? Ya, mandi junubnya, Ustaz. Tata cara mandi junubnya rukunnya 2. Pertama, mandi junub itu niat. Kemudian yang kedua, mengguyurkan air ke seluruh badan. Yang pertama ya berniat untuk mandi junub. Yang kedua, mengguyurkan air ke seluruh badan. Jika 2 rukun ini terpenuhi, walaupun tidak pakai wudhu sekalipun, dia cuma guyurkan air ke seluruh badan, maka itu sudah dikatakan terpenuhi untuk ya mandi junubnya tadi. Dan sudah dapat keutamaan, yaitu rukun sudah dipenuhi. Namun kalau ingin sempurna, awali dulu dengan berwudu. Bisa diawali lagi dengan sebelumnya itu untuk mau memulai, maka dia bersihkan kemaluan, kemudian dia cuci tangan lagi dengan sabun, kemudian berwudu. Ya, biasanya kalau yang paling bagus ya berwudu, guyurkan seluruh badan, berwudu dulu ya, sampai nanti di kepala, kemudian dari kepala ini, rambut kepala itu disiram 3 kali, terus berlanjut menyiram anggota tubuh yang lainnya, baru kaki nanti disiram terakhir. Ini lebih bagus. Ini seperti diterangkan dalam hadis ya Maimunah yang menerangkan tentang tata cara Nabi SAW itu, dan juga hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah dan Maimunah, ya ini dijelaskan tentang tata cara mandi junub tadi. Wallahu alam bisawab. Ada lagi, silakan. Bismillah Ustaz. Apakah suami istri boleh menampakkan kemesraan seperti mencium, memeluk di hadapan umum? Tidak boleh. Tidak boleh, apalagi masuk-masuk di medsos lagi. Tidak boleh, haram. Ya. Ini tidak diperkenankan. Ya, bukan tempat yang pas juga. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Ummu Azhar. Silakan Ummu Azhar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mau bertanya di luar tema. Iya. Jadi ibu saya itu kan dapat harta warisan dari ayahnya. Kebetulan diberi tanahnya itu di saat sebelum ayahnya meninggal. Yeah. Nah, terus ibu saya tuh dikasih sebidang tanah itu berdekatan dengan adiknya. Cuman tanahnya itu tidak sama banyak, jadi lebih banyak ibu saya. Pas kemarin ibu saya itu berniat tanahnya itu mau dijual ke kakak saya. Tapi ketika ibu saya bilang ke adiknya itu, ternyata adiknya tidak menerima. Nah, terus? Kalau misalnya kayak gitu, apakah ibu saya salah berniat untuk menjual tanah itu ke anaknya? Tidak masalah. Nah, tapi saat itu adiknya ibu saya tuh marah-marah, terus seperti main nggak nerima gitu, Ustaz. Dan ternyata alasannya si adiknya ibu saya itu katanya dia merasa tidak adil. Karena tanah milik adiknya ibu saya itu beda, jadi lebih sedikit dibanding dengan ibu saya. Apakah terus ibu saya itu berniat untuk ya udahlah daripada ribut, akhirnya tanah itu nggak jadi dijual. Dan ibu saya berinisiatif untuk membagi hasilnya dari tanah
ya bukan hasil, tanahnya itu dibagi gitu, jadi disamaratakan dengan adiknya. Sudah. Nah terus bagaimana tuh Ustaz harusnya? Sudah mengurangi konflik begitu saja daripada seterusnya. Saya nggak bisa tentukan untuk bagi waris karena ini saja sudah masalah dengan pembagian kayak begini. Mau nuntut waris nanti dia tidak terima lagi, apalagi jauh dari agama. Ya, tapi kalau misalnya dia kan bilang begini, kalau misalnya dia menganggap tidak adil, berarti harusnya dia protesnya ke almarhum kakek saya ya Ustaz ya. Kalau dia merasa tidak adil karena bagiannya itu berbeda gitu. Jadi bukan masalah itu ya, bukan masalah nanti kembalikan kemana gitu ya. Kalau saya pecahkan masalah waris itu yang poin paling penting adalah ada yang mau menerima dan ada yang mau mengalah. Itu baru selesai. Saya nggak akan pecahkan ini pembagiannya di sini karena kalau saya pecahkan pembagiannya itu nggak ada yang ridho. Meskipun dikasihnya sebelum meninggal ya Ustaz ya? Meskipun dikasihnya sebelum meninggal, setelah meninggal ada waris nggak? Nggak ada. Jadi ketika kakek saya belum meninggal itu, kakek saya sudah membagi-bagikan, jadi sudah memberikan ke anak-anaknya seperti hadiah gitu Ustaz. Jadi sebenarnya itu waris, tapi saya nggak pusing dengan pembagian ini ya. Sudahlah, pembagian sudah terjadi gitu. Ya. Seandainya ada yang merasa kurang adil, dia ngalah. Kalau ada yang masih menuntut, sudahlah kasih ke dia aja deh, selesai. Oh dikasih aja berarti? Iya. Keputusan ibu saya udah benar berarti ya Ustaz ya? Sudah. Biar kurangi konflik. Jadi misalnya dia sudah dapat kan, dia merasa kurang, sudahlah kasih lagi deh. Ngalah itu. Baik Ustaz. Cuman sekarang bibi sayanya tuh jadi kayak yang apa ya? Jadi hubungannya jadi kurang baik meskipun sudah dikasih gitu Ustaz. Jadi apakah kitanya tetap berbuat baik padanya, tetap berbuat baik padanya, ya. Ya. Nah, Ustaz. Wa iyyakum, Allah yabarik fiik. Baik, satu lagi. Silakan hamba Allah. Hamba Allah silakan. Atau Ibu Fitri. Kita ketemukan mic-nya Ibu Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya Ustaz. Iya. Saya udah menikah hampir 1 tahun. Iya. Dan setelah malam pertama terjadi pendarahan. Kemudian dari saran dokter 3 bulan tidak boleh melakukan hubungan intim dulu. Iya. Setelah 3 bulan saya dengan suami pernah melakukan hubungan intim beberapa kali. Setelah itu, berapa bulan kemudian sampai sekarang suami selalu menolak untuk berhubungan intim. Yeah. Dan saya merasa tidak tahan diperlakukan seperti itu kepada dari suami. Saya akhirnya mengadu kepada mertua saya dan orang tua saya. Dan akhirnya orang tua dengan mertua saya menyuruh bersabar. Itu saja Ustadz, bagaimana saya harus menyikapi keadaan itu Ustadz? Suami alasannya kenapa? Alasannya sampai sekarang tidak pernah diberitahu Ustadz. Dia hanya menolak setiap saya mengajak hubungan intim. Mungkin ada trauma atau apa tuh, harus didiskusikan ya, bicara ya. Ini masalah komunikasi saja gitu, biar masalah itu terpecahkan. Setiap saya bertanya, alasannya Ustadz, dia selalu bilang, coba tanya dengan ibu saya. Begitu Ustadz. Maksudnya apa? Sudah tanya juga? Ibu sudah tanya? Hukumnya gimana Ustadz? Saya tidak pernah berhubungan intim lagi dengan suami. Hukumnya gimana itu Ustadz? Ya ini tadi kita lagi pecahkan nih masalah hubungan, ya jelas ya ada sesuatu yang salah, tapi mau cari cara jalan keluar nih. Jalan keluarnya ya komunikasikan dengan suami. Memang saya berobat dan konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Di spesialis kandungan itu saya disebutkan saya mempunyai riwayat penyakit vaginismus. Vaginismus itu ketika berhubungan intim itu merasakan sakit Ustadz.
Jadi setelah itu suami saya tidak pernah lagi mau berhubungan intim dengan saya, Ustaz. Nah, itulah sebabnya berarti. Coba cari jalan untuk berobat untuk itu. Ya, sudah berapa kali saya berobat dan saya diberi obat sama dokter kandungannya itu. Dokter kandungannya itu sudah memperbolehkan berhubungan intim dengan diberi obat tadi. Nah, tapi suami saya selalu menolak, Ustaz, tidak mau. Dan saya mengajak ke dokter spesialis itu, dia juga nggak mau, Ustaz, supaya diberitahu sama spesialis kandungan itu, diperjelas gimana perkembangan saya. Dia nggak mau, Ustaz. Iya, pokoknya komunikasikan lagi, Bu, ya. Insya Allah, ya. Allah beri jalan keluar. Ya. Kuncinya pada komunikasi, Bu. Iya, Allah ibarik fiik. Baik, satu lagi dari Zoom sebelum saya pindah. Iya, saya bacakan pertanyaan lagi, Ustaz. Maaf, Ustaz, di luar tema. Iya. Sepupu saya, anak saudaranya dibiasakan memanggil bunda. Seharusnya kan panggil bibi atau uwa. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah dibolehkan memanggil dengan panggilan sesuai semestinya? Nah, panggilannya saya kurang tepat gitu. Tapi kalau dari sisi salah sih, ada yang panggilan. Misalnya saya panggil ada seorang ibu yang saya nganggap ini saya panggil bunda juga, padahal dia bukan siapa-siapanya saya gitu ya. Cuma masalah panggilan. Kalau memang dia masih mengakui itu bibi, ya enggak masalah gitu. Kalau cuma sekadar panggilan saja. Wallahu a'lam. Baik, saya baca dulu di YouTube. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya, apakah setelah bangun dari ruku, ya, sunnahnya tangan kembali bersedekap atau tangan lurus ke bawah? Kata Imam Ahmad, boleh memilih di antara keduanya. Tidak usah saling mempersulit untuk hal ini. Itu kata Imam Ahmad. Ya, baik, ada telepon langsung, silakan. Assalamualaikum. Tekan 1 untuk menerima panggilan. Jika ikhwan calon pasangan sudah memenuhi syarat minimal seperti menjalankan hal wajib dan menjauhi hal haram, namun terlihat dalam pengurusan organisasi Islam kurang lebih 6 tahun, apakah masih bisa diterima? Coba tanyakan dulu dia pengetahuan agamanya bagaimana. Jangan-jangan itu kan cuma organisasi saja. Bisa tanyakan lebih detail. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo, di Bogor, Ustaz. Ya, silakan. Misalkan kayak kita taruh dengan seorang Ustaz, terus habis itu setelah taruh itu kan berarti perkenalan di data standarnya, tapi ternyata kita tahu bahwasannya itu beda manhaj, Ustaz. Nah itu tapi tidak lama setelah itu datang lagi orang baru memperkenalkan diri seperti itu, Ustaz. Nah, apakah yang berarti kan tadi kan kita maunya yang semanhaj ya, Ustaz. Lalu yang pertama itu haruskah kita mengatakan tidak jadi, Ustaz, baru berpindah ke orang yang baru datang tadi? Iya, bagusnya kayak gitu. Tapi mengatakan tidak jadinya tidak boleh karena beda tadi tidak, Ustaz. Sah-sah saja ya, boleh ya, tapi sampaikan aja maaf saya ada pertimbangan lain, saya tidak bisa lanjut, gitu aja. Tanpa mesti menyebut hal tadi. Tanpa mesti menyebut manhaj. Kalau misalnya kita kan ada juga ya, Ustaz, tempat ta'aruf itu yang yang perempuannya yang nge-share biodata gitu, Ustaz. Nah, itu berarti kalau kita men-share ke beberapa orang langsung, boleh tidak, Ustaz, seperti itu? Aduh, jangan kayak gitu ya. Kalau kita sendiri, kalau wanita sendiri yang share, jangan kayak gitu. Wanita itu punya sifat malu. Harus satu-satu gitu, Ustaz. Jadi yang ini dibalas. Enggak, ini perempuan tawarkan diri sendiri. Bagaimana, Ustaz? Ini perempuan tawarkan diri sendiri. Iya, ada saya. Jadi ada teman saya enggak tepat. Bukan menawarkan sih, Ustaz, maksudnya katanya tuh dia via email gitu, Ustaz. Enggak. Awalnya itu punya rasa malu yang tinggi gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi baiknya tidak, Ustaz? Tidak. Baik, Ustaz. Lebih bagus menunggu saja dengan terus memperbaiki diri. Ya, Ustaz, biasa kalau saya. Wa'iyyakum.
Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya nih, apakah setelah bangun dari ruku, apakah sunnahnya tangan kembali bersedekap atau tangan lurus ke bawah? Bisa memilih di antara keduanya ya, kedua-duanya dibolehkan. Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan perawatan atau skincare tubuh yang terdapat kandungan alkoholnya? Kalau digunakan ruang tubuh, aman-aman saja. Angkat telepon. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Dengan Reno, Ustadz. Di Tangerang. Ya, silakan. Afwan Ustadz, di luar tema. Iya. Meminjam uang kepada ibu, tetapi misalkan sejumlah sebelum pinjaman itu dalam bentuk perhiasan lalu dijual. Itu pengembaliannya gimana ya Ustaz? Yang jual siapa yang jual? Ibu Ustaz. Terus pinjamkan ke siapa? Pinjamkan ke anak Ustaz. Berarti pinjamkan dalam bentuk uang dong, sudah dalam bentuk uang? Iya, dalam bentuk uang. Berarti baiknya kembalikan dalam bentuk uang juga? Karena kan harga nominal emas itu kan naik Ustaz. Itu gimana Ustaz? Pakai, enggak, tadi kan pinjam uang? Iya, perhiasan itu misalkan 10 gram, terus diuangkan menjadi 5.700.000. Ya sudah, nanti kembalikan 5.700.000 juga. Perhiasan, Ustaz? Karena pinjamnya itu uang, maka kembalikan uang juga. Oh, uang. Dengan jumlah yang sama. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Bisa juga dikembalikan dalam bentuk emas. Pada tadi pinjam uang ya, tapi dengan harga emas saat pengembalian uang. Ya, baik, saya balik dulu ke Zoom terakhir, 2 pertanyaan, monggo. Saya bacakan dulu dari yang C, Ustaz. Ya. Ustaz, apabila Anda berpuasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram, apakah itu sama dengan puasa Ayyamul Bid? Sama. Karena Ayyamul Bid itu tujuannya puasa 3 hari tiap bulan. Namun ditaruh di tengah bulan gitu. Kalau ada yang sudah puasa 9, 10, 11, dia sudah puasa 3 hari tiap bulan. Ingat ya, 3 hari tiap bulan dengan puasa Ayyamul Bid sama ya. Itu kedudukannya sama. Sama-sama puasa 3 hari gitu. Terus. Baik. Selanjutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika ada ikhwan ingin melamar akhwat, sebelum melamar ada saja rintangan mulai dari pekerjaan sampai hal-hal lainnya. Yeah. Apakah ini bisa dikatakan sebagai tanda atau petunjuk bahwa bukan jodoh yang tidak cocok dinikahi atau Bisa jadi jodoh tetapi memang langkah untuk mendapatkannya berat. Bisa jadi jodoh namun langkah untuk mendapatkannya itu berat. Baik, satu lagi. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa saja kerugian jika nikah siri menjadi istri kedua? Kerugiannya pada si wanita. Kalau cuma nikah siri, dia tidak punya kekuatan hukum, nanti menuntut cerai itu sulit. Ya, dan nanti kalau misalnya suaminya meninggal dunia, ya mau nuntut waris juga sulit karena dia cuma nikah siri. Jadi pertimbangannya di situ. Wallahu a'lam. Terus. Bismillah. Ustaz, bolehkah memforward artikel yang dibuat Ustaz ke website saya dengan mencantumkan link rumaishow.com secara lengkap? Sangat-sangat dibolehkan, silahkan. Ya, terus. Apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya karena merasa tidak mencintai istrinya, sehingga karena hilangnya rasa cinta, sang suami enggan memberi nafkah lahir dan batin kepada istri tersebut? Coba pertimbangannya bukan itu saja ya, ada pertimbangan lainnya, bukan karena tidak cinta saja. Karena ada yang menjalani rumah tangga karena tidak cinta juga gitu, tapi dia bisa perbaiki, lama-kelamaan muncul kecintaan gitu. Dan itu bisa. Jadi jangan nganggap kalau mau bangun rumah tangga harus mutlak cinta dulu, enggak. Ada yang tidak cinta, cintanya itu belakangan ketika sudah menjalin hubungan rumah tangga. Gitu. Satu lagi terakhir. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya AZL atau menumpahkan sperma di luar fajri? Azl menumpahkan sperma di luar farji itu hukumnya minimal makruh. Ya, namun baiknya itu tidak dilakukan. Ya, baiknya tidak dilakukan. Namun kalau ada kepentingan untuk ngatur jarak di jarak kehamilan dipersilahkan. Baik, ini terakhir dari YouTube. Ustadz, kalau rutin puasa Senin Kemis, ya betul, apakah masih harus puasa
Dari Senin sampai Kamis ya sudah ya. Ya. Kalau rutin puasa Senin Kamis. Nah, apakah harus puasa Ayyamul Bid juga? Tidak. Senin Kamis dilakukan itu sudah tujuannya lebih daripada Ayyamul Bid. Jadi kalau jenengan tanya Ayyamul Bid lebih utama ataukah puasa Senin Kamis? Senin Kamis lebih utama. Kenapa Senin Kamis lebih utama? Harinya lebih banyak. Gitu. Jumlah harinya itu lebih banyak. Senin, besok Kamis lagi puasa lagi, Senin lagi puasa, Kamis lagi, Senin. 1 minggu 2 kali itu. Ustadz, bagaimana hukumnya melihat podcast di YouTube tapi host dan pembawa hostnya ini sambil minum alkohol? Baiknya tidak ditonton, diingkari. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika perempuan tertarik kepada laki-laki soleh dan ingin mengajaknya ta'aruf melalui teman, ya baiknya lewat orang ketiga gitu ya, tidak langsung. Nah, asalnya kalau perempuan itu lebih banyak menunggu, kalau ada yang mau datang melamar, nah itu baru dia lakukan seperti itu. Baik, call ada? Tidak ada. Baik, kita lanjut lagi besok pagi insyaallah dengan pembahasan seputar khamr dan alkohol. Sedangkan untuk Sabtu pagi sekali lagi nanti ada pengumuman untuk libur ya. Ada pengumuman untuk libur dan nanti daurah Sabtu sore jam 3:30 on time sampai 5:30 2 jam. Kemudian Ahadnya juga sama 3:30 on time sampai 2 jam. Ya, demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.